Di pulau seperti Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Tidung, Untung Jawa, atau di Pulau Kelapa dan Kelapa II di gugusan Kepulauan Seribu, keberadaan bidan sudah terasa cukup melegakan. Meskipun dokter medis juga ada dan siap melayani masyarakat 24 jam di Pulau Pramuka yang besar. Ya, di Pulau Kelapa ini, satu kelurahan Pulau Kelapa ini mempunyai 5 RW dan hanya ada satu orang bidan. Saya itu harus melayani pasien atau ibu hamil itu sekitar 80 orang. Untuk ibu hamil tuh masih kesadaran ibunya untuk periksa masih kurang ya. Makanya kita harus setiap saat ngasih tahu ibu hamil periksa, periksa, periksa setiap saat. Jangan sampai kalau ada masalah yang berat itu tidak kita ketahui. Kalau dia periksa rutin, otomatis kan lebih awal kita lebih cepat mengetahuinya, tindakannya pun lebih cepat. Sehari-hari bidan Yuli bertugas di Puskesmas Pulau Kelapa. Puskesmas Pulau Kelapa memang menjadi pusat pelayanan kesehatan bagi warga Pulau Kelapa dan Kelapa II. Pulau Kelapa II letaknya berseberangan dengan Pulau Kelapa dan juga menjadi tanggung jawab bidan Yuli. Kondisi kesehatan masyarakat Pulau Kelapa secara umum memang belum bisa dikatakan bagus. Air bersih belum bisa dinikmati oleh semua warga pulau karena mahal. Demikian pula tempat pembuangan sampah dapur dan MCK. Sebagian warga Pulau Kelapa bahkan masih membuang air besar di sekitar perairan pulau. Kesadaran akan kesehatan bersama masih belum merata. Situasi dan kondisi berat inilah yang menjadi tantangan bidan Yuli. Kecintaan pada profesi seolah menjadi energi penguat. Belum ada, bukan tidak ada, belum ada tenaga bidan. Kemungkinan tahun depan ada. Jadi, saya merasa terpanggil untuk membantu ibu-ibu supaya, eee, pada saat proses kehamilan atau persalinan itu tidak ada masalah. Tujuan saya ya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di sini. Kita belum punya rumah sakit, belum punya apa-apa, jadi kita hanya membutuhkan fasilitas puskesmas. Pasien di Pulau Kelapa tak selalu datang meminta berobat di puskesmas. Mereka juga datang ke rumah bidan di luar jam kerja biasa. Meski hanya sekadar meminta obat ringan atau bertanya perihal kondisi kesehatan anak. Profesi melayani kesehatan masyarakat yang tak kenal waktu ini mendapat dukungan penuh dari keluarga Yuli. Kalau untuk keluarga kita udah ngerti ya, memang itu udah tugas saya, jadi nggak ada masalah. Setiap waktu, setiap saat dipanggil ya keluarga udah terima aja gitu, nggak ada komplain, nggak ada masalah, pokoknya saya harus siap. Menjadi pelayan bagi sesama, apalagi dijalankan dengan ketulusan dan kerelaan hati, tanpa menentukan nilai rupiah tertentu, sungguh tidak ringan. Hanya mereka yang berjiwa luhur dan mulia, yang mau dan bisa
melaksanakannya. Dan saya main aja kamu. Kenapa dia? Igaler boleh. Menjalani hidup di suatu pulau yang jauh dari keramaian dan pelayanan publik serba lengkap memadai, seperti rumah sakit dengan segala peralatan dan tenaga medisnya, seolah hanya mimpi. Di pulau seperti Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Tidung, Untung Jawa, atau di Pulau Kelapa dan Kelapa II di gugusan Kepulauan Seribu, keberadaan bidan sudah terasa cukup melegakan. Meskipun dokter medis juga ada dan siap melayani masyarakat 24 jam di Pulau Pramuka yang besar. Bidan adalah ujung tombak dalam kehidupan masyarakat pulau, seperti di Kepulauan Seribu ini. Keberadaan bidan sangat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga. Saya meriksa ke bidan udah masuk kandungan 4 bulan. Soalnya kalau baru pertama pas saya meriksa katanya masih kecil. Itu katanya jalan 4 bulan. Sesudah 4 bulan rutin sampai sekarang saya sebulan 2 kali gitu. Sekarang ada bidan, masyarakat Pulau Kelapa gini bersyukur gitu. Soalnya bisa ngontrol sebulan sekali ataupun ada yang sebulan 2 kali, ada yang seminggu 2 kali. Jadi kita bisa tahu gimana keadaan janin bayi kita sehat atau enggak gitu kan. Meriksa sama bidan bayarnya sih 5.000. Iya, enggak besar. Kesadaran akan pemeliharaan kesehatan masyarakat di pulau yang masih relatif rendah sangat membutuhkan bimbingan dan pembinaan terus-menerus. Fungsi tenaga medis bidan menjadi sangat strategis karena berkaitan dengan penanganan kesehatan ibu dan anak. Para ibu, ibu-ibu hamil, dan anak-anak balita tergolong kelompok yang paling rentan terhadap masalah kesehatan lingkungan. Pembinaan kesehatan lingkungan dalam wujud penyuluhan-penyuluhan gencar dilakukan Bidan Sumiati dan Bidan Yuliawati. Adanya bidan itu kita bisa diperiksa keinginan kita, keluhan-keluhan kita bisa ditanya. Takut-takut dikhawatirkan di barat ada yang lahir, terus di timur juga ada yang lahir, takut nyamprok gitu kan, akhir kesian gitu. Pernah saya begitu terjadi soalnya waktu hamil pertama. Di barat ada yang lahir juga, saya juga lagi lahir juga, main berebutan bidan gitu. Kondisi kesehatan para ibu, ibu hamil, dan anak-anak balita di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Tidung, Kelapa, dan Kelapa II sudah membaik. Kondisi kesehatan lingkungan yang baik dan tingkat kesadaran yang tinggi tidak datang dari langit. Namun dari proses pembelajaran, pembinaan terus-menerus, dan disiplin yang tinggi. Bidan-bidan Kartini telah memulai dan menjalaninya di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu, termasuk kawasan Taman Nasional Laut. Total luasnya mencapai lebih kurang 108.000 hektare. Salah satu pulau besar yang padat penghuni adalah Pulau Pramuka. Di pulau ini, urusan administrasi pemerintahan daerah gugusan Kepulauan Seribu bermarkas.
Jarak Pulau Pramuka, pulau paling selatan di gugusan Kepulauan Seribu ini, dari Jakarta tak terlalu jauh. Hanya sekitar 37 mil laut, atau hanya 2 hingga 3 jam perjalanan dengan perahu bermotor. Berdasarkan catatan sensus penduduk tahun 2000, warga Kepulauan Seribu mencapai 18.000 jiwa. 5 tahun kemudian diperkirakan perkembangan jumlah penduduknya naik cukup besar. Perkiraan ini diantaranya berdasarkan pada tingkat pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak, yang kian hari makin membaik. Masyarakat Kepulauan Seribu pada umumnya bekerja sebagai nelayan dan petani rumput laut. Itulah sekilas potret Kepulauan Seribu dengan segala warna-warni kehidupannya dan tugas bidan dalam karya nyatanya. Merekalah Kartini-Kartini sejati.